karena ini sudah habis subuh, sudah mau jam 5:30, jam 5 lewat lah. Jadi kembali ketemu saya ini podcast perdana setelah hampir beberapa bulan saya off. Nah, ini podcast perdana di bulan Juli. Hari ini tepat juga kita akan merayakan hari ulang tahun Kabupaten Banggai. Bang Isep itu saya atas nama pribadi dari channel SMS TV-nya Orang Luk Banggai mengucapkan happy milad buat kabupatenku, Kabupaten Banggai, kabupaten tercinta. Nah, kali ini di podcast kita ini, konten diberi nama Susupo. Susupo itu namanya suka-suka podcast. Nah, Susupo itu ciri khas orang Luwuk. Jadi Susupo biasa kayak apa ya, kalau bahasa Indonesianya kepo. Tapi bukan di kita kepo. Ini Susuponya orang Luwuk. Jadi Susupo itu suka podcast. Nah, mono podcast kita kali ini namanya mono podcast karena hanya saya sendiri. Nanti kalau kapan-kapan kita akan mengundang teman-teman, jadi tidak sekedar mono podcast atau single podcast. Kita kadang-kadang mengundang teman-teman. Cuman kali ini karena masih pandemik dan saya dalam proses penyembuhan. Ya, sejak ditemukan hampir 5 hari yang lalu, setelah kami jalan dari Palu. Jadi ini kronologisnya, saya akan menceritakan sedikit kronologis, kemudian kepada kasus heboh viral video saya kemarin. SMS ini yang kontennya saya beri nama susupo.com atau suka podcast. Saya akan menceritakan hal tersebut. Jadi 2 hal saja untuk mengklarifikasi berita-berita yang hari ini sudah berkembang kencang di luaran. Nah, di satu sisi sampai di sana kita istirahat sehari, kita tinggal karena sebenarnya kita harus menginap di Malboro lah, di sekitar sana, karena kebetulan di sana kampusnya. Nah, kebetulan juga itu ex kampus saya di Untat, saya 95 di Untat, tapi cuma sampai 97 saya harus keluar lah, karena ada faktor X. Nah, karena pertimbangan juga kita satu keluarga, ada papa mantu, ada adiknya, dan ada 2 anak, maka kami bersepakat untuk langsung ke tempat tinggal atau rumah mereka yang ada di BTN Palupi. Nah, di Palupi, Blok E24 kalau nggak salah. Ya, Blok E24. Kebetulan yang tinggal di sana adalah kakaknya istri saya, yaitu Shirley. Jadi kita tiba di sana, istirahat, senang, udah kumpul keluarga lagi. Sudah lama tidak berkumpul sama-sama mereka. Nah, kita silaturahmi di sana, cerita-cerita. Kita putuskan untuk istirahat 1 hari. Besoknya baru kita ke kampus. Halo sahabat Mutakin Suling dimanapun berada, jangan lupa di subscribe channel ini, channel SMS TV Luwuk Banggai. Tekan juga lonceng notifikasinya, jangan lupa tetap beribadah. Dan salam SMS sahabat Mutakin Suling. Akhirnya balik ke Luwuk. Setelah urusan selesai, kami belum balik ke Luwuk, tapi kami balik hanya sisa bertiga. Sisa saya, istri saya, si Dewi, dan juga anak saya si Apong atau Zapran Al-Mutakin. Kita pulang. Malam itu kita kita start sore, cuman karena pertimbangan faktor X, akhirnya kita putuskan untuk istirahat lagi dalam kota di Palu. Kita nginap di homestay di Jalan Setiabudi, kalau nggak salah. Setelah Setiabudi, kita langsung balik subuh. Kita subuh start, karena kalau kemarin kita berangkat berarti kita ketemu malam lagi. Kita subuh start,
kemudian lewat kebun kopi Pak, singgah di Toboli. Nah, singgah di Toboli, makan lalampa. Jadi ingat lalampa Mondono. Jadi singgah di Toboli istirahat, kita masih makan, kemudian luruskan badan sedikit. Setelah itu kita sempat ngisi bensin di situ. Lanjut sampai di Ampana kita di jam berapa ya, sudah sempat. Nah, di Ampana kita istirahat tidur lagi situ. Kebetulan ada mama mantu di situ, ibunya Maitua tinggal di Ampana. Jadi kita istirahat satu malam, rencana pulang subuh, start ke Lowu. Ternyata kita nanti besoknya, nanti pagi jam 10 baru kita start lagi ke Lowu. Jadi kita start ke Lowu, nyari sampai dulu kita sudah sore. Jadi kita sudah sore sekitar jam 3, setengah, jam 4 lah, jam 3, ya setengah 4, dan istirahat. Hari kedua sampai dulu itu baru mulai agak pusing. Jadi ini kronologisnya, saya mulai agak, bukan pusing sih, mulai demam, batuk. Nah, itu sempat ke kantor untuk vaksin, dia sempat masuk ke kantor vaksin terakhir, dia vaksin kedua. Saya belum pernah satu kali pun. Nah, setelah itu kira-kira 1-2 hari berikutnya lagi, itu mulai juga sakit. Sempat malamnya bawa di klinik Amira atau klinik apa yang depan 5 kesempatan, bawa sana. Dia sudah sangat menggigil, kedinginan, dia nggak mau ke. Nah, kemudian anak buah juga yang cewek sama anak yang kecil juga. Jadi kami akhirnya berinisiatif untuk menelpon. Jadi ini mulai kronologisnya tentang manajemen yang kurang maksimal. Kami mulai menelpon ke menelpon kepada teman-temannya untuk menyampaikan keluhan-keluhan dan minta dijemput oleh 911, mobil ambulans 911 ya, 119 ya. Tapi lama sekali dijemput. Setelah itu lama dijemput, akhirnya kita berkesimpulan untuk sudah kalau ini daripada terlambat, kita sudah siapkan pakaian, kita mau periksa bisa di rumah sakit. Jangan sampai kita juga sudah ada indikasi terpapar, karena kita merasakan semua kok sudah satu rumah yang sakit. Biasanya kan tidak, paling 1-2 orang. Nah, setelah itu kita berangkat ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit di GD situ ditanya ada keluhan apa ini, kita bilang tolong kita diperiksa. Kita dari Palu, takutnya ada apa-apa. Nah, kita dari Palu itu sudah sekitar sudah anggaplah selama 1 minggu lah. Jadi periksa, hasil pemeriksaan negatif ya, hasil pemeriksaan darah kita apa semua. Kita ditensi. Saya yang tiba-tiba, saya kok yang informasinya tidak biasanya, tiba-tiba darah tinggi saya mulai naik. Memang ada potensi darah tinggi lah. Jadi darahnya saya naik, kemudian gula saya juga tiba-tiba naik. Ini efeknya memang luar biasa. Jadi jangan main-main dengan varian baru Delta ini. Nah, setelah itu kita negatif, kita tetap istirahat di GDC itu. Kita rencana dipindah. Kita ngecek ada ruangan tertentu nggak di VIP atau di VIP misalnya, tapi nggak ada. Mungkin ke full. Kita dibawa ke ruang tropis. Jadi ruang antisipasi awal untuk yang bergejala OTG atau apa namanya. Nah, dari sana itu sudah ada kejadian 1 hari sebelumnya. Itu kita sebelum dipindah ke tropis, kita disuguhkan resep dokter, dan resep itu obatnya katanya tidak ada. Kok obat tidak ada gitu? Kenapa obat tidak ada? Dari situ kronologisnya. Obat tidak ada. Nah, kalau obat tidak ada, berarti kita ngambil di mana gitu? Berarti kita harus bayar sendiri dong, karena siapa yang bayar nanti kalau obat di luar? Mereka tentu tidak membayar itu. Maka kita hubungi temannya itu. Kebetulan istri saya itu adalah perawat juga, dia sudah puluhan tahun dia mengabdi di rumah sakit umum Lowu. Kebetulan dia terakhir ini di poliklinik itu di staf daripada Dokter Ernita Kamindang. Nah, dari situ mulai ada pertanyaan, kok obat ini, kok obat ada apa ya? Nah, sedangkan
tahu kita untuk dana COVID itu besar, miliaran. Tim gugus itu ada. Jadi jangan sekedar lip service, yaitu ketua tim gugus ini yang bertanggung jawab, juru bicaranya itu mengatakan hal-hal yang di luar urgen. Saya akan bedah satu-satu sebentar. Ya. Jadi kita dipindah di sana, sampai di sana kita mau dipisah dulu, ada 2 ruangan kosong. Nah, kita minta 1 ruangan, akhirnya dipindahkan kursi karena kita 4, ya, dimasukkan 4 tempat tidur gitu, tempat tidur yang elektronik bisa naik turun itu. Nah dari situ kita kipas angin tidak ada, kita kepanasan malam, mau buka jendela takutnya nyamuk masuk karena di bawah lantai 1-nya paling bawah di luar itu kamu lihat tempat sampah begitu banyak. Ada apa ini? Mau kita diisolasi tapi uang besar putaran di rumah sakit, tapi sampah itu di bawah banyak sekali. Saya bilang di mana tempat lompatnya, tapi teman lama ini. Jadi kita sudah, saya tunggu kabar. Jadi besok sempat datang dokter, saya lupa namanya. Dia pakai APK juga lengkap, kita pakai masker di dalam. Jadi saya harus sampaikan, saya sempat izin ambil kipas angin di rumah, pakai masker. Pak pulang ambil masker, ambil data-data apa semua. Besoknya itu tadi. Jadi kita kata besok mau di PCR, kita mau di swab, kita mau di apa ya, tusuk itu hidung atau tujak naik aja, tesong semuanya. Dia pakai kayak ini, tapi dia agak panjang nih, mau dicucuk kayak ini. Ya modelnya hampir sama. Jadi cuma ini dia panjang dia. Wah, itu luar biasa, gili lain lah pokoknya, macam kayak terasa sampai di ini. Jadi besok akhirnya kita cari buah di luar, beli di luar apa, muncul juga resep lagi, sama juga harus ngambil di luar. Jadi bohong itu kalau dibilang apa ada obat atau apa, tidak ada. Kami merasakan langsung. Nah yang jadi pertanyaannya, kemana itu obat? Karena sempat diperiksa di administrasi mereka, di meja pelayanan di Tropis itu, saya dapat antibiotik, analgetik, anak saya 2 juga dapat, si Apung sama Erlin, itu nggak dikasih. Jadi itu kaget, loh kok dicicil obat ini, kan ada obat, kenapa boleh dicicil? Dia punya hak juga yang sama, makanya dia ngamuk saat itu. Jadi besok kita di swab, katanya tunggu sorean harus ada KTP dan apa kakak supaya bisa ada swab, harus tunggu KTP, sedangkan kan kita punya data dari awal gitu. ya sudahlah, kita tunggu. Posisi tubuh kita sudah bagus, sudah mendingan. Metua sudah mau cabut impus, saya memang dari awal tidak diimpus, saya malah negatif sorean, besok jadi positif. Jadi sahabat Nota Gensulin atau utus dimanapun berada, lanjut DP Carita, ya, lanjut DP Carita. Saya pakai bahasa lo, gabung-gabung saja biar gampang dipahami. Sorenya tiba-tiba kita dikasih hasil pengumuman, datang tanpa membawa data, tanpa membawa kertas, tanpa membawa hasil lab, hanya menyampaikan izin kami menyampaikan waktu itu kalau nggak salah ses OCA atau ses apa, saya kurang, mengatakan bahwa mohon maaf ini positif semua. Waduh, itu kayak ada boom, sesuatu yang di luar dugaan, tetapi kami sudah prediksi. Kali positif seperempat, jadi istri sempat menangis kesiang, sempat sedih dia, dan kita saling menguatkan
Akhirnya terjadi negosiasi di situ, kita mau dipindahkan lagi ke ruangan sebelah, ke ruang isolasi yang lebih betul-betul isolasi mandiri atau apa namanya, isolasi. Nah, tapi kita tanya bagaimana, yang kita pikirkan bagaimana yang obat-obatan, sedangkan baru 2 hari saja obat-obatan, alasan tidak ada. Apalagi kita mau isolasi. Karena kalau kita hitung kita diisolasi 14 hari misalnya, terus bukan masalah uang atau seperti apa, tentu akan berkonsekuensi di tengah pandemi begini. Tentunya kan secara ekonomi seluruh menjadi lumpuh ekonomi seluruh rakyat Indonesia, termasuk kita, apalagi rakyat kecil. Jadi harus dipisahkan, kita harus laki-laki perempuan dipisahkan, saya harus dipisahkan dengan anak-anak saya, harus dipisahkan dengan istri saya dan sebagainya kan. Sehingga kami bilang, bisa tidak kami satu ruangan saja, bilang. Oh tidak bisa, ini harus ini bla bla bla. Atau misalnya setahu saya, karena istri saya juga menyampaikan informasi begitu, kalau teman-teman kesehatan biasanya orang-orang rumah sakit atau perawat atau apa biasanya, atau dokter atau apa, ya kalau mereka tidak mau isolasi mandiri misalnya di rumah, mereka ditempatkan di hotel kota atau hotel yang lain walau bisa. Nah, bisa tidak kita begitu misalnya, biar kita lebih steril, kemudian kita bisa mendapatkan pelayanan maksimal, kita tidak juga nanti harus mengeluarkan biaya terus misalnya, kalau ada pembiayaan daripada pemerintah daerah misalnya. Tapi juga tidak bisa juga, harus tetap mengikuti, harus isolasi di situ, di rumah sakit. Akhirnya istri saya sempat mengamuk luar biasa. Saya ini yang blasteran juga, atau asli babasal asli sekali, tapi juga ada darah bugesnya juga dari bapak saya dan dari ibu saya juga ada, karena saya ini cucu dari Lakundu dan Melewa, dari ibu saya. Ibu saya itu Noho, dia Daya Noho itu anak daripada Lakundu dan Malewa. Jadi masih ada itu mendiri, saya pengen marah ke siapa, kayak macam kecoa. Kemana negara hari ini ketika rakyat menjadi korban, rakyat terzalimi, lalu kemudian kemana negara? Artinya pemerintah daerah tim lah misalnya. Padahal saya sudah sempat baku WA dengan kepala direktur rumah sakit Dr. Yusran. Saya juga baku WA dengan senior saya di HMI, Bang Anang, sebagai kepala dinas kesehatan. Berkoordinasi terus saja. Nah itu. Bahkan Dr. Anang itu kaget-kaget, katanya, oh itu gratis di situ, nggak ada pembiayaan. Kenapa harus beli di luar? Siapa yang suruh beli di luar? Jadi saya sempat jawab sama dokter, sama senior saya itu Bang Anang, bahwa kenyataan begitu Bang, tidak mungkin saya membohongi Abang lah. Istri saya ini perawat dan tidak etis lalu harus misalnya kita menyampaikan informasi yang tidak valid. Jadi kita sampaikan, saya bahkan foto nota atau resep itu saya foto, saya kirim ke Bang Anang. Sehingga Bang Anang bilang, oke lah, besok saya akan bicara dengan Dr. Yusran, tapi tidak sampaikan apa hasil pembicaraan. Nah, akhirnya dalam perdebatan itu kami tidak ditunjukkan hasil labnya juga. Hasil lab nanti diberitahu setelah 4 hari setelah kita minta, ya kan? Nah, hasilnya positif itu. Cuman kita kalau alam yang tahu hanya mereka, kita tidak tahu apakah itu betul-betul hasil lab kita atau by design, by apa, walau alam bisa. Kita tidak menuduh, ya, jadi kita tidak menuduh, kita hanya kok bingung ini model-model pelayanan begini. Akhirnya kita berkesimpulan pulang ke rumah. 5 kali saya itu dari ruang tropis sampai ke depan IGD itu harus bolak-balik ngangkat barang sendiri, karena tidak mungkin musuh rumah tua dan anak-anak. Sampai saya keringatan, dan saya pikir karena kita mau cepat-cepat mengantisipasi hal tertentu, jadi akhirnya kita pulang. Satu anak buah yang masih diimpus, sampai di rumah masih diimpus. Yang laki-laki yang apung yang kecil itu sudah lepas impusnya dia. Itu yang lebih sangat memprihatinkan, menyedihkan ketika saya terlebih takut anak saya yang akan menjadi korban luar biasa. Biarlah kami orang tua mungkin sudah saatnya harus kembali ke ribaan iba ilahi rabbi kan, karena yang pasti kita pasti akan mati, karena kematian pasti akan datang, saudara-saudaraku. Jadi
itu kondisi sehingga saya spontanitas saat itu membuat video tersebut. Jadi tidak ada endorse, tidak ada apa atau ada intervensi apa tidak ada. Video tersebut itu murni spontanitas saya buat. Dan saat itu saya jujur, kalau Anda perhatikan video itu yang tersebar viral itu, sebenarnya Anda bisa berteriak sesobat teriak. Sudah bisa sedih betul, sakit hati betul. Artinya bukan kita takut mati, karena yang pasti kematian adalah sesuatu kado terindah bagi mereka yang memahami itu. Dan saya memahami bahwa ajal itu di tangan Tuhan. Tetapi perlakuan dan kondisi di lapangan, di rumah sakit besar itu bukan puskesmas. Itu bukan pustu yang harus menyampaikan obat tidak ada. Mustahil gitu. Jadi akhirnya kita pulang, sampai di rumah kita bilang, saya bertanggung jawab, saya bilang. Cabut itu impus anak buah itu. Saya tanggung jawab, saya bilang. Saya disuruh tanda tangan, saya tidak mau. Saya tidak mau ibaratnya mereka tiba-tiba lepas tanggung. Ada apa-apa mereka lepas tanggung jawab. Ya kan? Saya tanda tangan itu. Saya bilang, kita pulang ke rumah dan saya bertanggung jawab untuk itu. Cuma tetap yang penting kita sudah terdaftar, kita tercatat. Tolong kita diperhatikan juga, jangan dikasih biar. Pulang sampai di rumah kita istirahat per hari. Saya akhirnya melakukan video tersebut saya buat dalam bentuk YouTube. Kebetulan saya juga salah satu konten kreator YouTuber yang ada di Kabupaten Banggai, dari perkumpulan YouTuber anak-anak Luwuk. Para teman-teman, walaupun dengan alat-alat kadarnya, hanya menggunakan handphone biasa, edit juga menggunakan handphone, semuanya serba ala sederhana, yang penting bisa mengedukasi dan bisa bermanfaat. Dan video ini saya buat klarifikasi, saya buat untuk menjadi perhatian dan bisa diambil hikmah kepada teman-teman semua yang ada di Kabupaten Banggai dan di Indonesia umumnya, terutama tuh-tuh yang ada di kampung, agar supaya bagaimana caranya kita mengantisipasi hal tersebut. Ya, kita mengambil langkah cepat di tengah kepanikan, di tengah kondisi yang sangat memprihatinkan, kita harus mengambil sikap cepat. Jadi pulang ke rumah, karena saya pikir di rumah kita bisa kumpul sama-sama, bisa saling menguatkan, kita bisa saling kasih support. Jadi, dan di rumah kan bisa ada gas, ada bisa air panas, kita bisa stok makanan, kita bisa ada, walaupun sekarang sudah mulai sangat menipis. Dan ada beberapa hal yang harus saya sampaikan juga. Saya berkomunikasi dengan, jujur saya berkomunikasi dengan teman-teman senior saya, senior di HMI. Ada kebetulan teman juga di Dongki Senior di saat saya masih di. Saya berkomunikasi, saya japri langsung sama Kak Edang, sama Pak Rida Saleh, staf ahli daripada Gubernur Sulawesi Tenggara. Beliau menyampaikan turut prihatin dan akan menyampaikan informasi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur, dan beliau merespon dengan begitu cepat. Terima kasih Bang Edang. Kandaku Rida Saleh, beliau telah menyampaikan semua kepada Gubernur maupun Wakil Gubernur. Katakan mereka akan segera bergerak mengkomunikasikan ke tingkatan di bawah di Kabupaten Banggai. Nah, setelah itu viral di media, saya membaca satu berita daripada juru bicara daripada tim gugus. Situ mengatakan informasi yang buat saya agak juga kurang nyambung. Masalahnya dia bilang, karena ada permintaan daripada pasien untuk minta PIP apa semua. Tidak seperti begitu, Bunda. Tidak seperti begitu. Yang kami minta adalah pelayanan maksimal dan ketersediaan obat untuk jaminan kami yakin bahwa kami bisa diobati. Kami yakin kami bisa menjadi sembuh, seperti itu. Tapi tidak pernah satupun coba tanya siapa jubir itu, coba siapa dokter atau perawat yang menanyakan kepada kami tentang hal-hal tertentu. Tidak ada, tidak pernah dikonfirmasi ke kita. Ini jawaban tegas saya. Jadi janganlah dibohongi publik dengan informasi-informasi yang seakan-akan ini Anda lempar seenak dewe, kemudian berarti ternyata. Bahkan per detik ini jujur yang datang untuk koordinasi kami melihat tiap hari itu adalah Babinsa, salah satu Babinsa, sahabat yang baik Pak Karyadi, polisi, beliau polisi. Beliau tiap hari mengkontrol kita di sini. Bahkan beliau hari keberapa itu membawa petugas puskesmas Pak Andi. Terima kasih Pak Andi, Anda sangat mulia berdua. Menyemprot di luar, di lorong, di depan, di teras, di samping rumah. Bahkan saya izinkan semprot
disinfektan apa itu di ruang tamu dengan kamar depan. Di kamar utama tidak, karena masih ada tidur anak buah dan istri juga anak saya yang satu. Terima kasih Pak Karyadi dan Pak Andi, Anda adalah pahlawan sejati itu. Dan saya akan ingat kalian berdua, orang-orang yang betul-betul mulia, yang tidak memikirkan sesuatu, dengan keberanian datang kemudian bersilaturahmi melihat kami, bahkan tiap hari. Bahkan jujur terima kasih Pak Andi sudah membantu ketika saya hilang KTP, SIM A, SIM C apakah di rumah sakit atau di perjalanan walau alam bisawab. Beliau sudah bantu ini. Ya. Surat keterangan hilang, KTP, SIM A, SIM C, insya Allah saya akan urus ini setelah sudah maksimal sembuh kita. Nah, itu hal-hal yang sangat urgent. Dan apa kabar tim COVID gugus hari ini? Karena yang datang ke kita itu hanya saudara-saudara kita yang baik. Hari keberapa itu ke-3 atau ke-4 dari puskesmas itu datang 4 orang mengantarkan obat untuk untuk Zapier, 2 anak saya, si Zerlinda dan Apong, mengantar obat mereka. Nah, dari pihak kecamatan belum ada koordinasi kita. Dari pihak kecamatan, kecuali dari kelurahan itu ada. Bahkan Ibu Lurah sempat memberikan informasi, menyarankan lah, sarannya beliau bagus sih, untuk jangan kemana-mana, jangan keluar dulu kemana-mana, tetap di rumah. Kalau ada yang mau dipesan makanan atau apa, pakai ojol saja atau apa. Sebenarnya saran itu bagus sih, sangat bagus sekali. Kita berharap begitu. Hanya saja terkadang kita butuh cepat. Ketika kita pengen sesuatu, kita butuh cepat. Kita pengen buah, kita pengen makan ini apa sambung. Tetapi hanya sedikit orang yang mau untuk itu, karena ada ketakutan, ada stigma bahwa COVID ini sesuatu yang menular atau berbahaya, harus tidak boleh berdekat sekali. Padahal tidak seperti itu dia. Yang penting dia 1-2 meter lah jarak kita, jangan bersentuhan langsung dan sebagainya. Sehingga kalau kami menghubungi Drive atau misalnya Grab atau ojol-ojol yang lain, kadang lambat. Biasanya kalau misalnya direspon nanti setelah kita hilang mau kan gitu. Sehingga sempat 1-2 kali kita keluar, tetapi kita menjaga prokes, masker 2 lapis, pakai helm tertutup, kaos tangan, beli buah dan sebagainya. Nah, teman-teman sahabat Unta Insulin, jangan lupa di subscribe ya di bawah, ditekan tombol notifikasinya juga agar Anda terus bisa melihat atau mentua video-video mami yang dibuat oleh sahabat Unta Insulin TV-nya orang Lubanggai. Jadi kami mohon maaf kepada Ibu Lurah atau apa, terpaksa kami melakukan itu sendiri. Nah, yang jadi pertanyaan juga, kemana misalnya tim gugut ini untuk melihat kami? Kemana Pak rumah sakit tanggung jawab, di mana tanggung jawab Anda, Pak Dokter, untuk terus berkomunikasi? Kami saja merasakan itu, bagaimana dengan saudara-saudara yang lain di Kabupaten Banggai ini, di Kecamatan Lombok Selatan ini misalnya 6, kita tahu yang 2 dari mana misalnya. Apakah mereka mendapatkan perlakuan yang sama dengan kita misalnya, yang seakan-akan kita ditinggalkan, seakan-akan negara meninggalkan kita, seakan-akan pemerintah meninggalkan kita. Kan tidak mungkin, karena kita mungkin berbeda di pilihan politik misalnya, lalu kemudian pilih-pilih kasih atau apa. Saya kira tidak begitu. Karena Bupati Banggai terpilih, Pak Amin mereka mengatakan bahwa sudah tidak ada itu 1, 2, 3 sebagainya. Bahkan di pidato beliau sangat luar biasa mengatakan bahwa hari ini saya menjadi bupati seluruh rakyat Kabupaten Banggai. Nah, kita menginginkan juga seperti itu. Hilangkan itu sekat-sekat politik, perbedaan dan warna-warni dan sebagainya. Hari ini kita adalah beberapa korban, dan korban di Kabupaten Banggai yang meningkat drastis dan sangat tinggi, dan butuh koordinasi yang bagus seluruh tim gugus. Jadi bukan persoalan sekat-sekat atau apa. Jadi butuh koordinasi daripada pimpinan daerah, dari instruksi Presiden Republik Indonesia Jokowi ke gubernur, kemudian turun ke Bupati Banggai, lalu
ke tim gugus ke bawah, turunannya ke bawah rumah sakit, dinas kesehatan, ke pihak kecamatan, kelurahan. Anda misalnya harus bekerja sama dengan baik. Bahkan di DPRD, jangan hanya isu-isu kecil yang Anda terlalu proaktif, sangat geliat Anda luar biasa, terlalu libido tinggi Anda, tetapi persoalan umat, persoalan rakyat yang signifikan, masalah kesehatan, itu Anda low respon gitu. Jangan low respon di kondisi begini. Ini bukan main-main, ini akan banyak orang yang menjadi korban. Nah, oleh sebab itu kita tidak minta apa-apa kok, cuma tolong kita diperhatikan. Kita juga ini adalah warga negara Republik Indonesia, warga kelurahan Kompok, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, NKRI. Jadi negara itu harus menjamin dan menjaga kesehatan rakyat Indonesia, termasuk kita-kita. Nah, oleh sebab itu jangan main-main. Kita hanya berharapkan bahwa rumah sakit harus bertanggung jawab kondisi ini. Jangan dibiarkan. Dan saya minta teman-teman para aktivis, eksponen aktivis maupun adik-adik yang sering-sering demo itu, supaya jangan ada kesan demo Anda itu demo-demo by design, atau misalnya send by order atau apa. Ketika hal-hal receh-receh Anda turun kepada untuk aksi dan sebagainya, ya kan, yang masalah-masalah tidak substansi. Lalu kemudian masalah ini urgent, masalah kekosongan rumah obat-obatan di rumah sakit. Anda kemana mahasiswa? Anda kemana para aktivis misalnya? Karena itu urgent sekali. Ini menyangkut hak vital hidup orang banyak, dan itu adalah kepentingan umat, tidak kepentingan saya pribadi. Supaya Anda tidak terkesan hanya turun di aksi-aksi yang send by design, send by order. Tapi Anda harus juga peka pada persoalan-persoalan substansi yang lebih urgent sekali. Bukan persoalan yang receh-receh, tapi satu saat misalnya bisa jadi akan sakit keluarga Anda, orang tua Anda, utus Anda, ponakan Anda, atau seperti apa. Jadi itu yang saran saya kepada teman-teman yang lain, untuk melihat satu kondisi masalah lalu kemudian berinfati dan punya sense of responsibility untuk turun pada wilayah tersebut, agar supaya bisa mengakomodir kepentingan saudara-saudara kita yang lain. Jadi saya kira sampai di sini. Terima kasih teman-teman. Saya mohon maaf kalau ada bahasa yang keliru. Ini hanya sekedar menyampaikan kondisi sebenarnya tentang apa yang terjadi pada diri kita. Ini kita sudah mau hari kelima, belum ada pihak dari tim yang lengkap yang datang melihat kita, untuk melihat kondisi kita dan mau membantu mensupport semangat kita untuk kembali hidup normal. Jadi oleh sebab itu saya mengharap kepada teman-teman semua untuk jaga kesehatan, jaga jarak, biasakan untuk mencuci tangan, ya kan, kemudian menjaga jarak, hindari kerumunan, ikuti instruksi Bupati Banggai lewat surat edaran beliau, lalu kemudian patuhi PPKM kalau itu diterapkan di Banggai. Dan yang paling penting, tetap jangan lupa beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ajal itu miliknya. Kapan kita ditarik, kita harus siap untuk itu. Jadi saya atas nama Takin Suling mengucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan akan bermanfaat, dan jika ada sesuatu harus cepat berkoordinasi di semua pihak agar supaya kondisi dan fisik Anda sangat dibutuhkan. Hari ini kita membutuhkan juga sembako untuk kepentingan pertahanan kami beberapa hari ke depan. Kami butuh buah-buahan yang bisa menjaga dehidrasi kami, dan kami akan berusaha olahraga terus di rumah kami, lingkungan kami. Mudah-mudahan kami akan menjaga untuk terhindar dari aktivitas keluar rumah, untuk menghindari penyebaran yang semakin kecang ini. Dan titip salam buat seluruh tim gugus untuk melaksanakan tugas yang baik-baiknya sesuai dengan instruksi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Terima kasih sudah nonton video ini. Sekali lagi, sebarkan video ini untuk kepentingan. Jika Anda bermanfaat video ini, sebarkan ke medsos Anda, di manapun medsos Anda, baik di Facebook, di WhatsApp, di Line, di Fanspace, Instagram maupun Twitter, agar supaya video ini bisa bermanfaat untuk jadi pelajaran untuk kita semua. Terima kasih. Saya Mutakin Suling dari studio SMS lewat acara konten Susupo suka podcast. Insya Allah saya satu saat akan membedah hal yang lain, akan kami kepok dia atau Susupo. Salam Susupo, suka podcast.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.